Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura akan mempresentasikan tentang coffee vending machine. Uh, Format yang digunakan adalah format SKPL. Next. Nah, tujuan dokumen spesifik kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini berisi analisa sistem coffee vending machine dan akan digunakan untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah analisis dan perancangan sistem jurusan informatika di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Lingkup masalah. Di sini kami mengambil materi tentang vending machine. Vending machine merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Coffee vending machine dibuat untuk memudahkan pembeli untuk membeli produk kopi tanpa customer service. Customer hanya perlu membayar dengan kartu kredit dan memilih produk sesuai kemauan. Lalu vending machine akan melakukan proses pembuatan kopi dengan sendirinya yang telah diprogram sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk kopi siap minum. Next. Nah, tugas kami ini memiliki referensi video YouTube. Ya, kami menggunakan referensi 2 video, tapi masih memiliki topik yang sama, yaitu tentang coffee vending machine, yaitu ada video pertama yang berjudul Visible Inside Vending Machine dan Translucent Coffee Vending Machine yang ada di YouTube. Di sini kami sertakan linknya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Persilakan, Danis. Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini ada deskripsi perangkat lunak, yaitu perspektif produknya. Di sini perspektif produknya coffee vending machine system adalah perangkat lunak yang terintegrasi pada coffee vending machine. Coffee vending machine yang sesungguhnya adalah sebuah mesin yang akan membuat dan mengeluarkan produk kopi jika dilakukan transaksi pada mesin. Transaksi digunakan dengan menempelkan kartu kredit ke acquire yang menerapkan sistem scanning barcode yang terdapat pada kartu kredit. Adapun alur kerja umum dari CVMS ini adalah customer memilih menu yang tersedia di CVM dengan menekan tombol. Kemudian, customer harus melakukan transaksi dengan menempelkan kartu kredit ke scanner pada acquire. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi produk. Yang pertama, menampilkan menu pilihan produk, menampilkan notifikasi, melakukan transaksi, menampilkan video pembuatan kopi, pengecekan produk, pengecekan harga, pencatatan transaksi, mengubah jenis produk kopi, dan mengubah harga produk. Next. Berikut batasan-batasannya. Yang pertama, keterbatasan karena perangkat keras, contohnya seperti kapasitas memori yang terbatas. 2. Tampilan antarmuka hanya berupa menu tampilan yang sederhana. 3. Produk yang tersedia hanya 6 jenis produk kopi. 4. Transaksi hanya bisa dilakukan melalui kartu kredit. 5. Coffee vending machine hanya bisa melakukan proses pembuatan kopi satu persatu. 6. Dalam proses pemesanan, customer hanya bisa memilih satu produk. Apabila customer ingin memesan lagi, maka proses kembali ke awal. Next. Sini ada asumsi dan kebergantungannya. Yang pertama, terdapat 6 jenis minuman yang bisa dipilih dan ditawarkan dengan harga yang berbeda. Yang kedua, pembayaran yang dilakukan hanya menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, proses pembuatan kopi yang dilakukan satu persatu, dan customer juga hanya bisa memesan kopi satu persatu. Yang keempat, apabila customer membeli lebih dari satu jenis kopi dan ternyata stok kopi sudah habis, maka transaksi tidak bisa dilakukan. 5. Proses pembuatan kopi dilihatkan pada customer agar tidak ada kecurigaan saat proses pembuatan. Next. 6. Indikator bahwa customer sudah selesai men-scanning kartu kreditnya akan ada
adanya selang waktu yang lebih lama. 7. Admin yang berwenang untuk mengaktifkan mesin dan mematikan mesin. 8. Adanya indikator saat proses pembuatan kopi sudah selesai dan bisa diambil oleh customer. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Amirul Azmi, NIM D104118109 akan menjelaskan tentang model deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Menggunakan dua pola pendekatan pemodelan objek, dalam hal ini use case diagram dan kelas diagram yang berperan untuk menjelaskan model fungsional dari sistem. Dan entity relationship diagram atau ERD yang digunakan sebagai informasi mengenai deskripsi penyimpanan data dari sistem. Oke, lanjut. Use case diagram. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan aktor dengan sistem yang mendeskripsikan interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem. Bisa dilihat di gambar bahwa terdapat 3 aktor, yaitu customer, teknisi, dan PM. PM itu di sini adalah vending machine-nya. Dan terdapat 5 use case. Use case pertama yaitu pilih varian produk, scanning kartu kredit, buat produk, dapatkan produk, dan perawatan. Di mana customer di sini melakukan 3 use case. Dapat dilihat pertama pilih varian produk, lalu melakukan scanning kartu kredit, dan case ketiga buat produk dilakukan oleh mesin vending machine. Dan use case keempat, customer mendapatkan produknya. Dan use case terakhir yaitu perawatan dilakukan oleh teknisi. Lanjut. Definisi use case. Terdapat kode dan deskripsi. Yang pertama UC001. Use case yang pertama yaitu pilih varian produk. Deskripsinya pemilihan varian produk kopi mana untuk dipilih atau dibeli. UC002 scanning kartu kredit, di mana customer melakukan scanning kartu kredit untuk melakukan transaksi untuk pembelian varian produk. UC003 buat produk, vending machine membuat kopi yang sudah dipilih sebelumnya. Sebelumnya di UC001. UC004 dapatkan produk, customer mendapatkan produk yang sudah dibeli. UC5 yaitu perawatan. Ya tadi ya, yaitu pertama kodenya AC0, yang kedua AC002 yaitu vending mesinnya, yang tiga AC003 teknisi, orang yang melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap coffee vending machine. Lanjut. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada di dalam sistem yang digunakan. Kelas diagram memberikan gambaran atau diagram statis tentang sistem dan relasi di dalamnya. Terdapat 4 kelas, yaitu pertama customer, kartu kredit, coffee vending customer, dan kartu kredit. Lalu kartu kredit anaknya dari customer. Jadi kartu kredit itu dimiliki oleh customer gitu. Kartu kredit terdapat 3 atribut, yaitu nomor kartu kredit, password kartu kredit, dan saldo, dan melakukan operasi yaitu create transaksi untuk ke coffee vending machine. Di kelas coffee vending machine terdapat 2 atribut yaitu ID vending machine dan kapasitas. Terdapat beberapa operasi yaitu buat produk, jual produk, pilih produk, cek saldo kartu, dan cek pembayaran. Lalu vending machine mengeluarkan produk, yang dimana produk itu terdapat 3 atribut. Pertama ID produk, nama produk, dan harga produk.
dan melakukan operasi ketersediaan. Lanjut. Lanjut, bro. Model data, ERD atau menjelaskan aliran data yang masuk atau bagaimana penyimpanan data yang masuk itu. Terdapat 3 entitas. Di mana kartu kredit di sini dimiliki oleh customer. Customer memiliki kartu kredit. Customer hanya memiliki ID customer. Vending machine memiliki ID machine. Relasi dalamnya yaitu customer memiliki kartu kredit. Customer melakukan transaksi ke vending machine, di mana mesin di produk memiliki relasi, yaitu vending machine memiliki produk. Nah, di sini terdapat relasinya, dan customer mendapatkan produk. Oke, di sini. Lanjut. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya mengenai data requirement akan saya jelaskan. Nama saya Pramana Afriyadi, NIM D10411811028. Yang pertama, data aplikasi yang bersifat statis. Data aplikasi yang bersifat statis terdiri dari administrator, data produk, dan transaksi. Administrator merupakan data yang mewakili informasi identitas dari administrator itu sendiri. Kemudian data produk adalah data yang mewakili informasi tentang produk. Kemudian transaksi adalah data yang mewakili informasi tentang transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh vending machine. Selanjutnya adalah data aplikasi yang bersifat dinamis. Data aplikasi yang bersifat dinamis ini terdiri dari jenis produk, harga produk, isi produk, dan ada nanti di slide berikutnya. Jenis produk adalah data yang mewakili informasi nama-nama produk kopi yang disediakan oleh vending machine. Kemudian harga produk adalah data yang mewakili informasi harga-harga dari masing-masing produk kopi. Kemudian isi password adalah data yang mewakili informasi hasil update password dari administrator. Selanjutnya untuk data aplikasi yang dinamis, untuk lanjutan yang slide sebelumnya. Yang pertama adalah jumlah saldo. Adalah data yang mewakili informasi dari jumlah saldo pada kartu kredit customer yang di-scan oleh vending machine. Kemudian adalah pilihan produk. Merupakan data yang mewakili informasi tentang produk kopi yang ingin dibeli atau dipilih oleh customer. Kemudian produk yang dipesan adalah data yang mewakili informasi tentang nama-nama produk yang dapat dipesan oleh vending machine. Kemudian sisa saldo adalah data yang mewakili informasi tentang jumlah sisa saldo yang dikembalikan kepada customer apabila transaksi berhasil. Transaksi berhasil apabila jumlah saldo customer mencukupi. Input pilihan. Input pilihan adalah data yang mewakili informasi tentang pilihan yang dapat diinputkan oleh administrator seperti pilihan ubah harga dan data transaksi. Selanjutnya adalah DFD atau Data Flow Diagram. Di sini kami akan menjelaskan Data Flow Diagram level 1. Data Flow Diagram memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Dapat kita lihat pada gambar, data dimulai dari customer. Customer akan memberikan pilihan produk berupa inputan pilihan produk kepada proses pengecekan produk.
pada proses 1.1. Pada proses 1.1 kemudian pilihan produk dari customer akan dicek apakah ada atau tidak. Cara mengeceknya adalah memasukkan pilihan produk kepada data produk, store data produk, kemudian dicek apakah produk ada atau tidak. Kemudian kembali lagi kepada proses pengecekan produk. Namun jika produk tidak ada atau habis, maksud saya jika ada produk ada atau tidak ada, maka akan memberikan notifikasi kepada customer. Kemudian dari customer, setelah mengecek produk ada atau tidak ada, diberikan notifikasi, kemudian customer akan memasukkan kartu atau men-scan kartu pada mesin. Maka masuk ke proses 1.2 scanning kartu. Jika saldo mencukupi, maka akan masuk ke proses 1.3 yaitu transaksi. Namun jika tidak mencukupi, akan diberikan notifikasi saldo tidak mencukupi. Setelah masuk ke proses 1.3 transaksi, kemudian data harga produk yang masuk dari pengecekan produk, kemudian mengikuti dengan saldo yang mencukupi dari customer. Setelah masuk pada proses transaksi, maka data tersebut akan disimpan dalam data store transaksi, dan data transaksi dari customer tersebut akan masuk kepada proses pembuatan produk. Di proses pembuatan produk ini akan diberikan tampilan berupa live video pembuatan produk kopi itu sendiri, ditampilkan dalam bentuk layar pada vending machine yang akan dilihat oleh customer. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari transaksi ini akan memberikan sisa saldo. Jumlah sisa saldo milik customer yang telah sukses melakukan transaksi kepada customer itu sendiri. Baiklah, itu penjelasan DFD level 1-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aditya Wijaya. Ya, baiklah. Saya akan melanjutkan tentang kebutuhan antarmuka eksternal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Wijaya, NIM D10411811038. Baiklah, yang pertama, antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna, pemakai berinteraksi dengan simulasi perangkat vending, mesin sistem melalui antarmuka pemakai. Simulasi menerima masukan dari customer dengan mengklik tombol-tombol koin yang tertera pada mesin di bawah layar monitor. Kemudian keluaran dari simulasi berupa pesan yang dapat dilihat langsung di bawah layar monitor. Next. Baiklah, yang kedua, antarmuka perangkat keras. Di sini antarmuka perangkat keras yang dibutuhkan adalah perangkat card sejenis kartu kredit, yaitu digunakan untuk mengakses mesin itu tersendiri. Next. Berikut ini adalah alur proses kopi vending machine. Oke, baiklah, yang pertama si customer memilih menunya. Yang kedua, setelah memilih menu, lalu dia mengakses pembayaran menggunakan kartu kredit. Yang ketiga, setelah terakses, tunggu prosesnya berjalan seperti gambar monitor ini. Yang terakhir, jadi selesai. Kopinya siap disediakan. Oh ya, bagian perangkat antarmuka komunikasi di sini yang pada bagian proses yang tadi daftar penuh beserta tombolnya seperti inilah dia gambarnya. Lalu di sini ada layar kecil untuk notifikasi pada scanner kartu yang tadi yang pada kartu sejenis kartu kredit. Lalu di sini ada layar untuk menampilkan proses pembuatan kopinya. Ya, lanjut. Sudah, sekian, terima kasih. Fikri, boleh lanjutkan? Baiklah, terima kasih Aditya. Ya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami
ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.